Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Bertani melon bukan sekedar teori, namun juga harus praktek, karena terkadang teori tidak selalu sejalan dengan prakteknya. Misalnya untuk pengobatan menggunakan fungisida, secara teori fungisida dengan bahan aktif kontak tidak boleh dicampur dengan kontak karena kurang efektif. Namun prakteknya saya menggunakan fungisida kontak, yaitu Bion M. Walaupun Bion M juga ada gabungan kontak dan sistemik, namun Bion M ini saya aplos dengan antrakol, jadi bahan aktif mancozeb dengan propinep saya gabungkan atau saya satukan, dan hasilnya bisa terlihat di sini. Setiap kali ada jamur yang masuk atau ada trotol atau kerak daun masuk, maka langsung kering setelah saya lakukan penyemprotan. Awalnya saya dulu sempat ragu-ragu saat dikasih tahu oleh teman saya dulu bahwasanya Bion M digabungkan dengan antrakol. Namun setelah saya coba hasilnya bagus, jadi saya pakai sampai sekarang. Padahal secara teori itu tidak boleh. Kemudian juga tentang perekat. Jadi secara teori perekat ini sangat dibutuhkan karena dia akan merekatkan pestisida agar tidak mudah tercuci oleh air dan cepat meresap ke dalam daun dan meresap ke dalam jaringan tanaman. Secara teori perekat ini penting, jadi sangat dibutuhkan. Namun prakteknya saya tidak menggunakan perekat sama sekali. Namun kenyataannya bisa dilihat di sini, tanaman saya tumbuh subur, daunnya terjaga utuh, 100% masih hijau. Kemudian secara teori fungisida dengan bahan aktif sistemik itu sekali dia disemprotkan kemudian dia meresap ke dalam tanaman, maka dia akan bekerja atau dia tahan sampai 15 hari. Jadi seharusnya apabila kita semprotkan fungisida sistemik, jadi untuk 15 hari ke depan kita tidak perlu melakukan penyemprotan lagi. Itu teorinya. Namun prakteknya saya pribadi tidak berani menerapkan seperti itu. Jadi untuk tanaman melon, meskipun saya menggunakan fungisida gabungan antara kontak dan sistemik, saya tetap melakukan penyemprotan paling lama jeda 2 hari. Jadi misalnya hari ini pengobatan, 2 hari libur, pengobatan lagi. Itu kalau kondisi normal. Kalau kondisi ada serangan penyakit, misalnya ada kerak daun terlanjur masuk atau ada beberapa yang keriting, maka bisa jadi saya pengobatannya jeda sehari. Nah, kemudian apabila kondisi parah, misalnya keriting agak banyak, jadi pengobatan saya bisa lakukan setiap hari. Padahal untuk teorinya pestisida sistemik bisa bertahan 15 hari. Tapi menurut saya jika diterapkan seperti itu, 15 hari tidak disemprot, maka pasti akan jebol. Itu juga yang dialami oleh Pak Toat, saudara kita dari Situbondo. Selamat siang Pak Toat. Saya sependapat dengan Anda, jika tanaman melon ini lebih dari 3 hari tidak dilakukan pengobatan rutin, maka akan jebol atau tidak akan tertolong, fatal sekali akibatnya. Jadi kuncinya ada di pengobatan, yaitu harus rutin. Jadi memang seperti itu. Yang namanya teori itu tidak selalu sejalan dengan praktek. Karena di dalam praktek itulah nanti kita akan menemukan hal-hal baru yang tidak ada dalam teori. Dan panduan budidaya melon yang saya berikan ini adalah yang paling simpel dan paling mudah diterima, juga paling mudah untuk diterapkan, dengan harapan apabila Anda yang sedang belajar tanam melon atau yang petani melon pemula, harapan saya Anda bisa dulu, sukses dulu. Jadi saya pakai cara yang paling mudah. Jika Anda sudah berhasil, sudah sukses, baru Anda boleh memakai cara Anda sendiri. Misalnya dimodifikasi, mungkin pestisida ingin bermacam-macam,
variasinya, kemudian pupuk juga macam-macam variasinya. Itu akan sangat mudah dilakukan jika Anda sudah sukses, sudah menguasai atau sudah sering berhasil. Namun apabila masih belum berhasil, apalagi masih sering gagal, maka saran saya silahkan ikuti panduan yang saya berikan di semua video-video yang sebelumnya. Jadi biasakan nonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, karena ya percuma saja misalnya menonton tapi tidak sampai selesai, jadi tidak paham, karena nanti saat praktek Anda tetap akan menemui kesulitan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan jangan lupa share, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi seputar budidaya melon dan semangka, dan juga Anda bisa terus memantau tanaman ini sampai panen. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.